Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Atta Aurelia dari kelas L Argumentasi Hukum dengan NIM terakhir 785. Saya di sini akan mempresentasikan legal opinion tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah, kakak, dan dua pamannya di Surabaya. Nah, lanjut masuk ke kasus posisi. Awal mulanya siswi SMP berinisial B umur 13 tahun yang tinggal di daerah Tegal Sari, Surabaya telah menjadi korban tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan oleh keluarganya sendiri. Nah, keluarganya sendiri tersebut terdiri dari PE adalah ayahnya, MA adalah kakaknya, I dan JW adalah paman korban. Mereka melakukan perbuatan tersebut saat ibu korban berinisial AR menjalani perawatan di rumah sakit karena menderita stroke ringan. Nah, ketika AR dirawat di rumah sakit, saat itulah bapak dan kakaknya melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan memegang alat vital korban. Keduanya diduga menyetubuhi korban di dalam kamar lantai 2 rumahnya. Korban mengatakan mengalami pencabulan yang dilakukan oleh kakak kandungnya saat ia berusia 16 tahun dan menyetubuhi korban sejak dia kelas 3 SD pada tahun 2020. Sementara itu, dua paman korban I dan JW disebut meremas alat vital B beberapa kali. Perbuatan itu baru terbongkar saat korban mengadu kepada ibunya setelah pulang dari rumah sakit. Nah, pada tanggal 5 Januari 2024, ibu korban akhirnya melaporkan ke polisi. Akibat perbuatannya, empat pelaku tersebut dijerat pasal 81 dan atau 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Di sini ada isu hukum. Yang pertama, ada bagaimana uraian penerapan pengenaan pidana terhadap para pelaku pemerkosaan dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, ada bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang ketiga, ada bagaimana pemberian rehabilitasi terhadap korban pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam kasus tersebut. Selanjutnya masuk ke dasar hukum. Ini ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ada KUH-PER, ada KUHP, ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya masuk ke analisis. Yang pertama ada penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak. Nah, dalam konstitusi negara kita, sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas berkelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Nah, mekanisme penegakan HAM yang telah dilakukan pada tahapan ini berkaitan dengan penegakan hukum pidana oleh pihak kepolisian dengan menetapkan para pelaku sebagai tersangka dari pemerkosaan terhadap anaknya sendiri atau saudaranya sendiri. Nah, mekanisme penegakan HAM itu dapat dilakukan dengan berbagai macam. Salah satunya adalah dengan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Nah, dalam hal ini, maka para pelaku ini harus dipidana dan bertanggung jawab atas perbuatan keji yang dilakukannya bagi tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, maka sesuai dengan pasal 76D Pasal 81 UU Perlindungan Anak bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimalnya adalah 5 tahun.
Selanjutnya ada perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memuat secara spesifik mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak, termasuk juga perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan. Nah, salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi ini merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Nah, pengaturan mengenai pemenuhan hak restitusi ini bagi anak korban sendiri telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Nah, dalam peraturan ini menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu pada saat penyidikan, penuntutan maupun ke LPSK. Nah, lanjut masuk ke rehabilitasi terhadap anak korban pencabulan seksual. Nah, rehabilitasi ini merupakan bentuk upaya perlindungan, khususnya didapatkan anak dengan kondisi maupun situasi tertentu, agar anak tersebut dapat merasakan rasa aman terhadap berbagai ancaman bahaya ya atas diri maupun jiwa anak tersebut. Nah, hal ini telah dipertegas dalam muatan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menggambarkan berbagai kondisi anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus, yang salah satunya yaitu anak sebagai korban kejahatan seksual. Nah, dalam undang-undang yang sama juga telah dituliskan bahwa peran perlindungan khusus kepada anak wajib diberikan oleh pemerintah maupun lembaga negara lain yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus tersebut. Nah, proses pemulihan korban kekerasan seksual harus mengedepankan kepentingan korban. Berarti bahwa korban itu harus menjadi pusat perhatian dan terlibat secara aktif dalam setiap tahap proses pemulihannya. Kesediaan dan penguatan korban menjadi faktor penting untuk mencapai pemulihan yang efektif. Kebutuhan dan aspirasi korban pun harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah dan strategi pemulihan menurut hukum. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari analisis legal opinion sebelumnya itu ada kasus tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pelaku kepada korban merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tindakan para pelaku telah menciderai hak-hak anak untuk bertumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa. Nah, para pelaku dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHP karena telah melakukan pencabulan kepada anak korban. Nah, selain itu, dibutuhkan juga peran negara melalui dinas sosial untuk dapat melakukan rehabilitasi baik secara sosial, fisik, maupun psikologis kepada korban agar korban dapat hidup kembali seperti semula sebelum terjadi kejadian tersebut. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan peran dari berbagai macam stakeholders yang dapat menjamin hak-hak korban berikut pemulihannya dapat terjaga. Nah, tadi merupakan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.